Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan. Di sini ada kategori asupan berdasarkan data. Yang pertama ada cut off dari Depkes tahun 1990. Lebih dari 100 menunjukkan baik, 80-90% sedang, 70-79% kurang, 70% sama dengan defisit. Yang kedua, menurut cut off dari Depkes tahun 1996, lebih dari 120, lebih 90-120% normal, 80-89% defisit tingkat ringan, 70-79% defisit tingkat sedang, kurang dari 70% defisit tingkat berat. Yang ketiga ada survei diet total 2014. Kurang dari 70% minimal atau sangat kurang. 10 kurang 100% kurang. 100 kurang 130% sesuai atau normal. Kurang 130% lebih. Yang keempat ada klarifikasi tingkat kecukupan protein. Kurang dari 80% minimal atau sangat kurang. 80 sampai kurang dari 100% kurang. 100 sampai kurang dari 120% sesuai atau normal. Lebih dari 120% lebih. Di sini ada data recall 24 jam responden. Di sini ada responden yang namanya Noni Alista Praharjanti, umur 20 tahun, berat badan 40 kilo, tinggi badan 150 cm, tanggal recall 9 Mei 2025, pola makan dalam 24 jam. Pagi, beliau mengkonsumsi susu sapi, siang nasi, kentang, telur balado, beserta udang goreng dan es teh. Sore, singkong goreng, nasi, dan ayam. Malam, jamu bakar. Keterangan tambahannya, makanan didominasi oleh sumber karbohidrat, sedikit hewani, dan hampir tidak ada konsumsi buah dan sayur. Air minum cukup baik. Selanjutnya, evaluasi zat gizi makro dari NutriSurvey. Energi 1.319,9 kalori, 81,47% dari kebutuhan. Protein 40,4 gram, 93,51% sama dengan baik. Lemak 27,1 gram, 57,90% termasuk defisit. Karbohidrat 219,8 gram, 83,79% cukup. Serat 4,9 gram, 21,26% sangat kurang. Penjelasannya, dari hasil ini, kebutuhan energi belum tercapai. Meskipun asupan protein hampir memenuhi kebutuhan harian, lemak dan terutama serat masih sangat rendah. Hal ini bisa memengaruhi metabolisme dan pencernaan, serta berdampak jangka panjang jika tidak diperbaiki. Selanjutnya, evaluasi zat gizi mikro dari NutriSurvey. Ada vitamin A 247,1 UG, 57,65% termasuk kurang. Vitamin C 53,5 mg, 85,28% termasuk cukup. Kalsium 589,8 mg, 70,77% termasuk kurang. Zat besi 4,4 mg, 29,33% termasuk kurang. Zinc 4,5 mg, 67,56% termasuk kurang. Folat 89,5 UG, 22,37% sangat kurang. Vitamin D 1,5 UG, 10% juga sangat kurang. Penjelasannya, asupan vitamin dan mineral cenderung tidak mencukupi, terutama kekurangan vitamin D, zat besi, dan folat bisa meningkatkan resiko kelelahan, anemia, dan daya tahan tubuh rendah. Perlu peningkatan konsumsi sayur berdaun hijau, hati, kuning telur, dan paparan sinar matahari. Selanjutnya, TKPI dan DBMP. Hasil TKPI, energi 1.379,5 kalori, protein 39,54 gram, lemak 20,96 gram, karbohidrat 230,87 gram, serat 3 gram. Dari hasil DBMP, energi 1.345,8 kalori, protein 50,05 gram, lemak 22,5 gram, karbohidrat 241,5 gram. Penjelasannya, meskipun energi dan karbohidrat cukup, hasil dari dua metode ini tetap menunjukkan lemak dan serat rendah. Hasil protein di DBMP justru melebihi target, namun kurangnya konsumsi sayur dan buah tetap jadi masalah utama. Selanjutnya ada data food record 3 hari dari responden yang bernama Nia Syahidah. Dengan jenis kelamin perempuan, usia 20 tahun, berat badan 40 kg, serta tinggi badan 150 cm. Hari pertama beliau makan siang mengkonsumsi nasi goreng, telur bakso. Untuk makan malamnya nasi pecel ayam. Di hari kedua, ia mengkonsumsi makan siang dengan nasi lele goreng dan sop daging bakso. Untuk snack sorenya, beliau mengkonsumsi kentang goreng dan makan malamnya mengkonsumsi mie gacoan serta udang keju. Di hari ketiga, beliau sarapan nasi ayam bakar dan jengkol balado, serta mengkonsumsi makan malam kue tiaw goreng. Selanjutnya ada evaluasi zat gizi makro berdasarkan NutriSurvey. Yang pertama ada energi, yaitu 1.100,1 kalori atau 67% dari total kebutuhan. Defisit tingkat berat atau sangat kurang. Yang kedua ada protein, yaitu 35,4 gram, 81%, sedang atau defisit tingkat ringan atau kurang. Yang ketiga ada lemak, 54,6 gram, 116%, yaitu baik atau normal. Selanjutnya ada karbohidrat, 116 gram, 40% defisit tingkat berat. Selanjutnya ada serat, 4,4 gram, 19% defisit tingkat berat.
Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa asupan energi, karbohidrat, dan serat berada dalam kategori defisit tingkat berat hingga sangat kurang. Sedangkan asupan protein dan lemak menunjukkan hasil yang baik hingga berlebih pada ketiga standar tersebut. Selanjutnya ada evaluasi zat gizi mikro berdasarkan NutriSurvey. Vitamin A asupannya sangat baik, mencapai 1.363,2 RE atau 293,61% dari kebutuhan. Namun, mayoritas zat gizi mikro lainnya berada di bawah standar rekomendasi. Ini meliputi vitamin C 20,65%, vitamin D 6,67%, kalsium 7,19%, besi 17,78%, seng 60,0,6%, natriumnya 19,69%, dan folat 13,52%. Semua angka ini kecuali vitamin A diklasifikasikan sebagai kurang hingga sangat kurang menurut Gibson 2005. Ini menandakan perlunya peningkatan signifikan dalam asupan makanan kaya vitamin dan mineral esensial lainnya. Di bagian ini, kami membandingkan hasil analisis zat gizi makro menggunakan dua metode, yaitu TKPI dan DBMP. Dari metode TKPI, energi yang tercapai hanya sekitar 62% dari kebutuhan. Untuk protein, hasilnya juga masih defisit, yaitu 61% pada TKPI dan 66% pada DBMP. Lemak hanya terpenuhi sebesar 44% di TKPI dan 49% di DBMP. Karbohidrat pun masih rendah, hanya 45% dan 53%. Sedangkan serat yang hanya dianalisis melalui TKPI sangat rendah, yaitu 9%. Seluruh zat gizi makro kecuali lemak dari hasil NutriSurvey sebelumnya masuk dalam kategori defisit tingkat berat atau sangat kurang. Jadi bisa disimpulkan bahwa responden mengalami kekurangan zat gizi makro secara umum dengan masalah paling menonjol pada asupan energi dan serat. Selanjutnya ada data SEMI FFQ atau yang disebut SKI FFQ responden yang bernama Nona Kalista Fania Agustin yang berjenis kelamin perempuan dengan usia 19 tahun, memiliki berat badan 61 kg dan tinggi badan 161 cm dengan metode SEMI FFQ. Pola makan yang sering dikonsumsi responden dalam data yang diambil yaitu ada makanan pokok berupa nasi, biskuit, kentang, mie, roti putih, dan singkong. Lalu lauk hewaninya ada daging sapi, daging ayam, ikan segar menggunakan ikan gurame, telur ayam, dan udang. Lalu lauk nabatinya tempe, sayurannya kangkung, sawi, wortel, brokoli, dan buncis. Buah-buahannya jeruk manis yang dibuat untuk jus jeruk. Keterangan tambahan untuk responden yaitu responden seringkali mengkonsumsi sumber makanan pokok dan lauk hewani, namun responden sangat sedikit mengkonsumsi lauk nabati, sayuran, dan juga buah-buahan. Selanjutnya ada hasil asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro menurut NutriSurvey. Yang pertama ada energi sebesar 976,1 kal, sama dengan 39% dari AKG koreksi, yaitu defisit. Lalu proteinnya ada 67 gram, itu 100% dan normal. Lemak 45,4 gram, 62% defisit. Karbohidrat 73,8 gram, 18% defisit. Serat 13,6 gram, 53% defisit. Vitamin A 730,7, yaitu 170% berlebih. Vitamin C 50,4, 80% cukup. Kalsium 208,4, 25% defisit. Zat besi 9,4 mg, 62% defisit. Seng 6,3 mg, 95% cukup. Natrium 2062,8 mg, 137% lebih. Dan folat 185,2, yaitu 57% defisit. Selanjutnya, ini adalah hasil asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro menurut TKPI. Ada energi sebesar 1.159,88 kilokalori, sama dengan 46,48% masih defisit. Untuk proteinnya 40,51 gram, sama dengan 60,88% masih defisit. Untuk lemak 25,27 gram, sama dengan 35,05% masih defisit. Untuk karbohidratnya 187,23 gram, sama dengan 46,9% masih defisit. Seratnya 26,7 gram, sama dengan 104,7% sudah cukup. Pada klasifikasi acuan standar gizi didapatkan hasil klasifikasi energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat adalah defisit berat. Selanjutnya ada hasil asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro menurut TKPI. Yang pertama ada IR vitamin A 82,83%, IR vitamin C 541,12%, IR kalsium 188,23%, IR besi 260,46%, IR seng 225,90%, IR natrium 105%, vitamin A 82,83%, vitamin C 541,12%, kalsium 188,23%, besi 260,46%, seng 225,90%, dan natrium 105%. Pada klasifikasi acuan standar gizi menurut Gibson 2005, didapatkan klasifikasi vitamin A cukup, vitamin C lebih, kalsium cukup, besi lebih, seng lebih, dan natrium cukup. Dari sini dapat disimpulkan bahwa beberapa asupan zat gizi mikro Nyonya Kalista Fania Agustin sudah sangat cukup jika mengacu pada acuan standar gizi menurut Gibson 2005. Selanjutnya ada hasil asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro menurut DBMP. Yang pertama ada energi sebesar 159,88 kalori, sebesar 46,48% sama dengan defisit. Protein 40,51 gram atau sama dengan 60,88% yaitu defisit. Lemak 25,27 gram atau sebesar 35,05% defisit. Dan yang terakhir ada karbohidrat 187,23 gram, 46,9% defisit. Pada klasifikasi acuan standar gizi mendapatkan hasil klasifikasi energi, protein, lemak,
dan karbohidrat adalah defisit tingkat berat. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.